Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai analisis sistem informasi manajemen dari perusahaan e-commerce Bukalapak. Nah, topik yang kami pilih adalah topik 3 tentang etika dalam penggunaan sistem informasi, topik 7 mengenai customer relationship management, dan topik 9 mengenai tipe-tipe e-commerce. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Brigita Ain Sukamto. Perkenalkan, nama saya Hana Rofifah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Destian. Perkenalkan, nama saya Desri Panuki Andra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Firdaus. Perkenalkan, nama saya Bilal Subian Syahid. Nah, langsung saja ke topik yang pertama, itu topik 3. Bukalapak sendiri itu adalah salah satu e-commerce yang memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi dengan menggunakan fitur layanan yang sudah disediakan. Visi misi dari Bukalapak adalah menghadirkan ekonomi berbasis teknologi yang dapat memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berkembang dengan bantuan inovasi platform yang disediakan karena setiap orang pantas menggapai hidup yang lebih baik. Nah, etika dalam penggunaan sistem informasi. Etika sendiri itu adalah suatu prinsip yang dianggap benar dan salah di mana individu bertindak sebagai agen moral bebas yang digunakan untuk membuat pilihan dalam menentukan perilaku mereka. Bagaimana sih cara Bukalapak dalam melindungi data pengguna? Nah, Bukalapak itu menggunakan keamanan data dengan sistem perlindungan berlapis untuk menghindari kebocoran data dan pencurian hacker. Saat menerima data, Bukalapak menggunakan metode HTTPS agar lebih mudah dihack. Agar tidak mudah dihack, lalu Bukalapak dalam menyimpan data juga menggunakan sistem perlindungan berlapis. Saat mengolah data, Bukalapak memonitor segala bentuk aktivitas seperti jejak pengaksesan, melihat, menghapus, bahkan mengganti data. Dalam pengumpulan informasi terkait data pribadi seperti KTP, nomor handphone, dan lain-lain disimpan di storage khusus dalam periode waktu tertentu yang dapat secara otomatis terhapus. Untuk melindungi privacy user, Bukalapak juga sering mengingatkan pengguna untuk mengganti password akunnya secara berkala dan melakukan verifikasi sebanyak 2 kali. Next. Nah, etika dalam sistem informasi di Bukalapak itu ada yang pertama, Bukalapak dilarang menyebarkan informasi melalui media sosial yang terdapat data yang dianggap rahasia oleh perusahaan. Yang kedua, Bukalapak dilarang mengunggah konten yang melanggar aturan perusahaan dan hukum yang berlaku. Yang ketiga, Bukalapak dilarang menjadi kontributor informasi atau penyebaran isu-isu terkait informasi atau kebijakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab dan dapat merusak reputasi perusahaan. Yang keempat, Bukalapak wajib memberitahukan kepada perusahaan jika ada informasi rahasia yang tersebar di media massa. Yang kelima dan yang terakhir adalah tata cara komunikasi melalui media massa dilakukan sesuai dengan prosedur dan kebijakan internal perusahaan. Nah, etika dalam penggunaan SI dalam Bukalapak ini juga punya etika dalam terhadap pelanggan, terhadap pemegang saham, dan juga terhadap pemerintah atau regulator. Nah, yang pertama akan saya jelaskan mengenai etika terhadap pelanggan. Etika terhadap pelanggan, Bukalapak yang pertama menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, Bukalapak berkomitmen terhadap kualitas layanan sesuai dengan standar dan praktik bisnis yang berlaku. Yang ketiga, Bukalapak senantiasa memperhatikan kebutuhan para pelanggan dan secara terus-menerus memantau dan menyempurnakan produk-produk melalui peningkatan standar kerja yang tersistem dan didukung teknologi yang memadai. Yang keempat, Bukalapak senantiasa memperhatikan aspek keamanan sistem pada setiap tahap proses pengembangan layanan dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Yang kelima, Bukalapak menjaga informasi rahasia pelanggan kecuali untuk kepentingan penyelidikan hukum oleh aparat penegak hukum. Next. Oke, selanjutnya etika terhadap pemegang saham. Pemegang saham ini bagaimana proses komunikasinya itu hanya dilakukan melalui satu pintu atau one door policy atas pengetahuan dan persetujuan direksi. Lalu setiap pelaporan, pernyataan, dan pengungkapan informasi kepada pemegang saham harus transparan, jelas, akurat, konsisten, lengkap, serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalah tafsirkan. Lalu pemegang saham juga harus tunduk kepada anggaran dasar perseroan dan semua keputusan yang diambil secara sah dalam rapat umum pemegang saham. Lalu dalam menjaga kejelasan akuntabilitas dan independensi, melarang pemegang saham untuk campur tangan dalam kegiatan operasional. Lalu Bukalapak juga memegang teguh pada peraturan perundangan yang berlaku mengenai informasi orang dalam terhadap permintaan akses atas informasi yang sensitif maupun bersifat rahasia. Lalu etika terhadap pemerintah atau regulator.
Jadi setiap kontak dengan regulator ini harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat objektif untuk menghindari berbagai penyimpangan. Perlakuan terhadap regulator ini sesuai juga dengan hukum yang berlaku. Bukalapak juga dilarang memberikan informasi keamanan kepada regulator yang tidak memiliki surat tugas resmi. Lalu, Bukalapak juga wajib memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh pihak regulator maupun aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan SOP. Lalu, standar etika dalam interaksi dengan regulator ini adalah tunduk pada peraturan dan perundangan yang berlaku, memegang teguh prinsip-prinsip good corporate governance, dan setiap laporan, pernyataan, serta sertifikasi dan permohonan yang ditujukan kepada regulator ini harus transparan, jelas, akurat, lengkap, serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalah-tafsirkan. Dan yang terakhir itu menghindari pelanggaran atas peraturan pemerintah mengenai larangan pemberian hadiah dan peraturan mengenai pemberian hiburan kepada regulator atau salah satunya suap penyuap. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dengan bab 7, Customer Relationship Management. CRM adalah kombinasi dari orang, proses, dan teknologi yang bertujuan untuk mengerti pelanggan dari sebuah perusahaan. Demi kesuksesan CRM, maka harus ada keseimbangan antara orang-orang, proses, dan teknologi. Ketika CRM berjalan dengan baik, perusahaan akan mendapatkan pelanggan dalam jangka waktu yang panjang. Next. Enhancing Customer Relationship. Salah satu teknologi yang berkembang di masa ini adalah market yang memenuhi kebutuhan konsumen melalui online. Bukalapak merupakan sebuah market yang memenuhi kebutuhan konsumen secara efisien. Yang kedua, ketika terjadi permasalahan di Bukalapak, yakni ketika pelanggan mengeluh, komplain tersebut dapat dilihat di feedback negatif yang didapat oleh seller atau buyer. Dan dari masalah-masalah yang diangkat ke forum, baik komplain ke seller, ke buyer, maupun ke pengelola Bukalapak. Yang ketiga, ada pula fasilitas yang dibuat Bukalapak demi memperluas hubungan dengan para pelanggan. Fasilitas yang diberikan adalah Quick Buy. CEO Bukalapak, Ahmad Jaki, pernah berkata tujuan marketplace online itu memengaruhi penjualan dan pembeli dalam melakukan transaksi jual-beli. Nah, dengan adanya Quick Buy, pembeli akan merasa dimudahkan. Jadi, mereka nggak perlu repot-repot untuk registrasi jika ingin membeli barang di Bukalapak. Next. Enhancing Supplier Relationship. Bukalapak juga memberikan kemudahan bagi para pelapak atau seller ketika ingin menjual barang di platform perusahaan tersebut. Yang kedua, ketika membuka website bukalapak.com, pelapak dapat mendaftar sebagai penjual dan menggunakan fasilitas untuk mengunduh foto barang yang akan dijual. Dengan cara inilah, para pelapak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, sistem dan peraturan bagi pelapak juga ada, di mana pengiriman barang maksimal 48 jam setelah pembayaran dilakukan. Hal ini bertujuan agar konsumen bisa memberikan feedback positif dan membuat pelapak semakin dipercaya. Nah, jika bagi kalian yang tidak mempunyai rekening bank, Bukalapak menyediakan fitur pembayaran melalui Indomaret. Next. Oke, selanjutnya ada Enterprise Resource Planning. Jadi ERP ini merupakan sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Dalam bukalapak.com, contoh ERP adalah dalam hal pemberian dan penerimaan informasi melalui fitur chatting. Database yang diterima dalam software Bukalapak juga berupa jumlah, harga transaksi yang dilakukan sehingga penjualan dan pembelian dapat dilakukan dengan baik. Terdapat peraturan-peraturan yang dibuat Bukalapak untuk membantu para seller dan buyer dalam melakukan transaksi. Next. Kemudian ada juga Supply Chain Management atau SCM adalah integrasi beberapa kunci proses bisnis dari end user hingga para pemasok yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang menjadi nilai tambah untuk para pelanggan dan stakeholder. Proses bisnis yang terjadi dimulai dari buyer atau seller yang memilih Bukalapak sebagai tempat untuk bertransaksi. Kemudian seller menjual barang, sedangkan pengguna membeli barang melalui kategori di situs tersebut. Setelah itu, pemesanan dilakukan dengan mengisi chart dan pembayaran dengan transfer. Setelah pembayaran dilakukan, barang akan dikirim maksimal 2 kali 24 jam. Jika lebih dari itu, penjual dikenakan sanksi. Setelah barang diterima, pembeli melakukan konfirmasi terhadap Bukalapak dan memberikan feedback. Selanjutnya bab 9,
Type of e-commerce. E-commerce salah satu kegiatan jual beli yang dilakukan melalui internet. Seluruh proses jual beli ini dimulai dari proses pemesanan barang, pertukaran data, dan transfer uang yang dilakukan secara elektronik. Tipe-tipe e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B. Jenis e-commerce ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Pada jenis e-commerce ini, mungkin yang paling banyak ditemukan di lingkungan kita, di mana proses transaksi dilakukan oleh produsen untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen secara langsung. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Pada jenis e-commerce ini, transaksi penjualannya dilakukan antara konsumen dengan konsumen lainnya. Contohnya OLX. Dan yang keempat ada consumer to business atau C2B. Jenis transaksi ini adalah jual beli produk maupun jasa yang dilakukan konsumen kepada perusahaan. Contohnya freelancer.com. Untuk yang selanjutnya ada online to offline. Saat ini sudah banyak e-commerce dengan jenis online to offline. Misalnya seperti Gojek ataupun Grab yang menggunakan dua saluran, yaitu online dan offline. Lalu ada juga consumer to administration atau C2A, merupakan proses transaksi jual beli elektronik yang dilakukan secara individu perseorangan dengan pemerintah. Lalu ada juga business to public administration atau B2A. Business to public administration merupakan jenis e-commerce yang menjual produk ataupun jasa kepada lembaga pemerintah. Bagaimana dengan Bukalapak itu sendiri? Bukalapak sendiri termasuk ke dalam jenis C2C atau consumer to consumer. Hal ini karena proses jual beli yang dilakukan dalam Bukalapak adalah hanya dengan melakukan pendaftaran akun. Pengguna tersebut sudah bisa memilih untuk menjadi penjual atau pembeli. Demikianlah presentasi dari kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.